Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di seri Mastercam X5. Kita akan coba untuk membuat seperti ini ya. Dan kali ini kita akan cocokkan dengan kondisi mesin. Jadi sampai pada pemrograman yang cocok dengan mesin bobot GSK. Ini yang utama. Kita lihat ukurannya seperti ini di gambar. Ini kalau kita lihat 3 dimensinya kayak gini. Perencanaan untuk permesinannya itu 2 kali, jadi kita gambar 2 kali itu aja lebih mudah di Mastercam. Yang pertama kita kerjakan itu adalah bagian sebelah kiri dari sini sampai ke sini ya, melewati R30 ini. Jadi kita pupus red sampai gini sampai maksimum pencekaman. Sedangkan yang kedua kita bobot dari sini sampai pada R30 mentok sini. Kenapa kok tidak kita lanjutkan sampai ke sebelah sini? Karena nanti kalau kita bobot sampai ke sini biasanya akan ada sisa dari settingan yang nggak mungkin bisa 0,00 persis gitu ya, mesti ada selisih 0,0 sekian, itu mesti ada selisih pooling dan lain-lain. Meskipun kita menggunakan dial indikator, itu pasti ada, setidaknya nanti akan ada bekas sedikit. Nah, biar nggak ada bekas itu kita pola yang pertama kita bobot dari sini sampai melewati ini karena ini diameter maksimalnya. Kemudian yang kedua kita bobot dari sini sampai pada R30. Yang akan saya bahas itu sampai pada R30 ini beserta pengaturan-pengaturan parameter agar cocok dengan mesin kita di GSK. Kita masuk ke Mastercam, kita buat ke atas itu 7, kemudian kita offset 25 sesuai dengan gambar yang ada di sini. Kita offset sampai pada 25. Oke, kita buatkan garis bantu untuk diameternya ini. Diameter 18. Itu kan 9 ya, 2 kalinya kan 18. Kita buatkan garis sembarang tapi posisinya di horizontal. Nah kayak gini, masukkan ketinggiannya di sini 9. Oke, ini nanti pasti 18. Kemudian kita extend, ini enggak ada yang aktif, extend seperti ini. Oke, baru kemudian dihapus, diklik di del, tekan delete. Kita buatkan, oh ya ini lupa belum di uncheck ya, ini kan hanya bisa garis horizontal, di uncheck. Kita sambung sini, kemudian seperti ini. Oke, ini garis bantunya, R nya adalah 30. Kita fillet, ditekan fillet tadi, ini filletnya 30, ini ke sini sudah 30 plus chamfer 0,5, chamfer entity 0,5 dari sini ke sini. Oke, kita hapus garis bantunya ini sama ini karena hanya kita bobot sampai pada titik R30. Oke, kemudian mesin definitionnya lift kita bisa pakai default. Kita atur benda kerja asal sebelum dilakukan bobot ya. Jadi sebelum dilakukan proses machining kita atur OD nya berapa. Misalnya benda yang tersedia itu outside diameternya 20, panjangnya misalnya 100, tadi 80 ya, 80. Oke, ini
dia berada di luar sini. Jadi sebelum dilakukan bobot ini garis putih ini. Kemudian cek jauhnya ini atau cekamnya bisa kita pakai yang ini. Terus kemudian dari settingannya, dari settingan titik nolnya itu jaraknya kita kasih berapa ya. Misalnya dari titik 0 sampai pencekam itu tersisa 40 misalnya, atau 50 boleh. Oke, kita lihat di sini posisinya dia di sebelah kanan. Ini salah ya, sorry, salah ya. Jadi ini tadi itu min 40, sorry, minus 40. Nah, dia ada di sini. Oke. Baru kemudian kita program dengan lathe raw kasaran. Jadi sebelum kita lakukan finishing, kita habiskan dulu materialnya. Kemudian ngekliknya harus di bawah center agar nanti anak panahnya ke atas. Kalau di atas center itu anak panahnya ke bawah. Jadi di bawah center gini, anak panahnya ini ke atas sampai pada titik yang ini. Klik. Oke. Kemudian pakai pahat yang tersedia, atur RPM-nya, kecepatan untuk roughing-nya itu misalnya kita gunakan 350. Maksimum spindle yang diizinkan di mesin kita mentok itu 1000, tapi kamu pakai 750. Ini user define, kamu rubah X-nya di 100. Jadi ini menyesuaikan mesin ya. Oke. Parameter untuk pemotongannya, permesinan mesin bubutnya diatur parameternya. Depth of cut, sekali pemakanannya kita gunakan 0,5 untuk besi. Tapi kalau misalnya untuk aluminium bisa 1 mili boleh, atau 2 mili boleh, tergantung dari pahat yang digunakan. Kemudian minimum cut depth, jadi terakhirnya itu setelah dia menghitung, komputernya menghitung sendiri itu terakhir minimumnya berapa, misalnya 0,1 boleh ya. Kemudian sisa sebelum dilakukan finishing, ukurannya kita sisakan 0,1, itu sudah cukupan untuk finishing 2 kali. In out dirubah. Untuk arah masuknya seperti ini, pahat masuk begini, saya lihat mouse ya. Kemudian untuk keluarnya kita biasakan yang atas, ke atas gini. Jadi setelah bobot gitu, lihat mouse, nanti gerak lurus ke atas 90 derajat. Oke. Stock recognition ini harus diaktifkan. Use stock for outer boundary. Jadi gunakan stock setup yang kita buat untuk proses machiningnya nanti. Klik OK. Nah, dia dimulai dari sampai sini ya. Kalau tadi stock setupnya ya, misalnya OD-nya itu benda yang terpasang itu 30 mm, kita klik OK. Dia akan menyesuaikan. Oh ya, klik ini dulu, kemudian regenerate. Ya, menyesuaikan. Dia mempunyai dari atas ini sampai dia membentuk benda kerja itu kalau kita gunakan recognition stock. Tapi jika ini tidak kita aktifkan, parameter ini disable ya, posisinya stock ini disable. Ketika bobot yang pertama kali itu sekian, lah ini nabrak, ini namanya ya kan, langsung ketebalannya sekian ya, otomatis nanti akan ada yang rusak, entah benda kerjanya lepas atau ininya patah pahatnya. Jadi biasakan parameternya di sini diaktifkan
aktifkan use stock for outer boundary. Oke. Sehingga jika benda yang terpasang itu diameternya tidak sesuai dengan hasil, contoh misalnya yang Bapak maksud ini kan 18 ya, diameter terluar 18, benda awalnya misalnya 20, benda awalnya misalnya 50, hasil yang diinginkan sekian. Nah, itu harus diaktifkan untuk stock recognition agar tidak terjadi tabrakan karena pemakanan yang terlalu tebal. Oke. Kita kembali ke stock setup, misalnya benda kerjanya OD-nya itu kita cari yang mirip-mirip, biasanya di pasar itu kan 20, sekian, itu harus diukur dulu. Jadi meskipun jadi 18, kita tetap aktifkan stock recognition agar menghindari resiko tabrakan karena pemakanan yang terlalu tebal. Jadi dia makannya sesuai dengan parameternya yang kita atur di sini. Depth of cut-nya 0,5. Jadi meskipun benda kerjanya sangat besar, diameternya 50, dia tetap makannya dari sini, dari bagian terluar, nggak terjadi tabrakan. Oke. Itu harus diperhatikan, makanya Bapak ulang-ulang. Kemudian untuk finishing, finish sama ya, dimulai dari sini sampai pada bagian yang sebelah sini. Oke. Untuk finishing, kecepatannya dirubah. Misalnya kita pakai 750, ini tetap sama ya, kita pakai 750 aja maksimum. Jangan lupa RPM ini user define di angka 100, jadi ini menyesuaikan mesin ya. Oke. Parameternya finish step over, jadi sekali pemakanan itu berapa ketebalannya, karena tadi kita pakai sisa 0,1 ya, kita anggap aja 2 kali lah, misalnya 0,05, jumlah untuk finishingnya 2 kali. Stop to leave sudah nggak ada, sudah 0, sudah sesuai garis kan gitu kan. Nah, ini kita rubah untuk yang outnya. Oke. Sudah jadi. Nah, ini ya, kita lihat geometri yang ini, toolpath-nya. Nah, ini masih ada sisa, dia nggak sampai mepet ya. Tapi kalau untuk yang finishing itu dia sampai mepet garis. Nah, ini dia mepet garis. Ini sekali 0,05, naik, kemudian 2 kalinya ini dia sudah mepet garis. Jadi ini kan garisnya ini ya, hijau ini sudah mepet. Oke. Pastikan di select all operation karena kita hendak menggunakan semuanya ini untuk proses bobotnya. Tekan G1 untuk mendapatkan G-code-nya, kemudian simpan aja dengan nama sembarang. Ini ya. Nah, aturan di mesin bobot GSK ya, kontrolnya GSK yang di tempat kita itu pertama sekali yang tertulis di sini, ini harus diingat. Pertama sekali yang ditulis itu adalah nomor program yang hendak kita gunakan. Jadi misalnya nomor programnya itu nomor 20 misalnya, kita tulis 020. Ini kita hapus bawahnya ini sampai G18.
G54 ini dihapus karena nggak terbaca ya. Terus kemudian jangan lupa setelah titik ini tidak diikuti angka desimal, itu harus dihapus. Untuk mesin yang besar meskipun nggak dihapus masih bisa baca, tapi untuk mesin yang kecil, yang GSK yang kecil itu tidak mau baca. Amannya ini dihapus saja. Kemudian G18 tidak terbaca, dihapus ini ya. Nah ini belum dirubah ini ya. Ini I sama K, parameter IJK pergeseran center ya, pergeseran titik center pada perhitungan di Mastercam, karena dia menyesuaikan gerakannya, dia biasa menggunakan kalau enggak IJK ya R. Nah ini karena masih I sama K, ini enggak terbaca, ini harus dirubah setting parameternya di sini. Setting machine definition ini harus dirubah kalau menemukan kasus kayak gitu. Machine definition oke, simpan dulu. Save geometry oke, saya simpan dengan nomor sembarang. Nah, kemudian yang ini control definitionnya diklik, ini harus dirubah. Untuk arch ini harus dirubah ke radius ya, archnya harus dirubah ke radius. Oke, pokoknya diklik terus, save ya, sudah, itu harus dirubah. Ini tadi hasilnya adalah I dan K. Sekarang kita program lagi, ntar cek ini semua ya, sudah ya. G1 oke, override yes. Nah, kita lihat di sini sudah menggunakan R. Nah, kalau R ini nanti akan bisa dibaca di mesin GSK. Ini nomor program. Dari paling atas itu adalah nomor program ya, jangan lupa dihapus. Kemudian G54 dihapus. Setelah titik itu tidak diikuti angka desimal lain, harus dihapus. Untuk mesin yang kecil, kalau yang mesin yang besar dihapus, G18 dihapus. Kemudian cek lagi, Ctrl F ya, CTRL-F, kita cari G18 ada apa enggak. Masih ada, ini dihapus. Ctrl F, G18 ada apa enggak ya, masih ada, hapus. Sudah ada. Oke. Kemudian di paling bawah ini G28 ini diawali dengan X0 ya. G28 X0 enter, G28 spasi Z0 enter, hapus. Kita pakai absolut pemrogramannya X sama Z. Kalau tadi UW itu adalah incremental pemrogramannya, nanti bikin ribet. Ini dihapus, kemudian di sini dihapus, prosentasenya dihapus. Nah, dipastikan barangkali masih ketemu titik setelah ini angka yang tidak diikuti dengan angka desimal yang lain, usahakan dihapus semua, meskipun bisa diedit di mesin. Meskipun bisa diedit di mesin ya, lebih baik kita edit di sini. Ya, ini kalau misalnya ada ketinggalan ya enggak apa. Yang penting intinya seperti ini. Jangan lupa setelah selesai kita ngedit ini,
kamu tambahkan nomor blok di sini. NC function insert block number, kemudian ini kita pakai starting 10, penambahannya 10. Tujuannya kalau ada penambahan baris itu nanti tetap berada pada ring tersebut ya. Misalnya baris ke-12 tidak kita tambah perintah apa gitu. Kemudian kalau sudah klik ini akan muncul block number di sebelah sini. Jika terjadi kesalahan di pengoperasian karena ada yang belum dihapus titiknya atau apa, itu nanti akan memudahkan kita pada baris kesekian ada kesalahan pada pos ini yang salah. Nah, itu ada pemberitahuan begitu di mesin. Jadi usahakan dikasih block number. Kalau nggak ada block numbernya nanti kesalahannya di mana, nanti kita kesulitan untuk edit. Kalau ini kan tak seberapa panjang. Nah, kalau pas ketepatan programnya panjang itu kan nanti kesulitan. Oke. Nah, yang utama lagi, kamu simpan dengan file save as, tentukan lokasinya, biasanya kan di flash disk ya. Sebentar, tak suruh di flash disk. Flash disk ada nggak? Waduh, ketinggalan di kantor ya. Ya, harus ada folder CNC 001 Pro di flash disk tersebut. Ini bagi yang menggunakan flash disk di mesin GSK bubut yang kayak di tempat saya, kita cek flash disknya itu harus ada tulisan CNC 001 Pro. Ini harus. Kemudian kita lihat ya, properties. Kita lihat dia sistemnya harus FAT32. Kan ada FAT32 sama NTFS dan seterusnya ya. Contoh gini, ini kalau kita format, kalau misalnya tadi nggak FAT32 ya, kita format gitu, kan ada pilihannya ini, FAT32, NTFS sama exFAT. Itu kalau kita format, pilih yang FAT32. Untuk flash disk yang besar-besar itu kan pakai tidak FAT32 ya, seperti itu. Biasanya agak kecil-kecil 16 atau berapa. Kalau besar-besar itu jangan. Untuk mesin CNC GSK gunakan flash disk yang kecil-kecil aja, 8, 4 gitu ya. 4 GB, 16 gitu. Jangan besar-besar. Oke, harus ada tulisan CNC 001 Pro. Jadi harus dibuatkan folder ini. Kemudian nama filenya itu harus bentuk TXT. CNC 00 berapa TXT. Kita kembali lagi ke sini, file save as, kemudian ke sini ya, bentuknya adalah text file. Ini jangan lupa harus dibentuk text file, kalau tidak gitu tidak mau. Nomor yang hendak kita gunakan, nomor programnya adalah 20, maka di sini harus ditulis judul filenya CNC 020. Jadi harus sama. Ini kuncinya ini ya, harus sama ini sama ini. Kalau tidak ada ini tidak mau baca. Jadi CNC 020. Save. Nah, kita close. Filenya kita lihat di sini. Ini ya, CNC 20. Harus bentuknya teks. Kalau misalnya tidak kelihatan belakangnya ekstensinya, ini dicentang ya. Kalau gini kan tidak kelihatan ya, meskipun nggak ada gambar kayak gini. Tapi kalau pengen tahu ekstensinya, view file name extension, itu nanti akan ada
keterangan ekstensi atau 3 huruf di belakang titik ini. Ini extension yang menyatakan ini teks dokumen. Ngolahnya dengan Notepad. Jadi misalnya kalau kita pengen pengen perbaikan itu ya pakai Notepad. Ini CNC 20. Nah, ini misalnya hendak kita perbaiki edit atau apa, bisa dari Notepad. Oke. Nah, inilah yang di copy ke mesin. Ini sudah ready untuk di copy ke mesin. Jadi penjelasan Bapak ini lumayan panjang ya, tapi harus diperhatikan benar-benar agar sekali kamu membuat program itu tidak ada permasalahan di mesin GSK. Ingat, ini mesin GSK yang ada di sekolahan, yaitu di SMKN 2 Surabaya. Kalau di tempat lain saya kira sama aja, mirip aja, karena pernah ada yang nanya mesinnya apa Mas GSK. Oh, cara pemrogramannya seperti ini, sama, bisa jalan. Oke. Semoga penjelasan saya ini bisa difahami dan bermanfaat. Untuk program yang berikutnya kan sama ya, tinggal bikin yang ini kan, caranya sama. Jadi ini dibuat dulu, baru kemudian bikin yang kedua ini. Pembahasannya sama. Jadi ini di save, bikin program lagi, bikin gambar lagi, selesai kerjakan. Oke. Sekali lagi, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.